Langkah indeks harga saham gabungan menyentuh level 9.000 di akhir tahun 2025 nampaknya masih berat. PT Bursa Efek Indonesia menyatakan data perdagangan saham pada periode 15 hingga 19 Desember 2025 ditutup dengan pergerakan yang mayoritas berada di zona negatif. Sementara nilai tukar mata uang rupiah dibuka menguat tipis terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan pagi ini. Merujuk data dari Refinitiv, rupiah dibuka pada posisi 16.725 per dolar Amerika Serikat atau terapresiasi sebesar 0,06%. Nah, untuk mengelaborasi hal ini sudah bersama sambungan virtual Bapak Kepala Riset Alfred Naunggulan PT Koneksi Kapital Indonesia. Selamat pagi Pak Alfred. Selamat pagi, Mas Yuda. Iya, Pak Purbaya masih sangat optimis kita bisa mencapai 9.000 meskipun kalau menghitung efektivitas operasional dari bursanya 5 hari kerja ini menjelang pergantian tahun. Bagaimana Anda melihat optimisme ini dalam kondisi market saat ini, Pak? Ya, yang pertama tadi kalau bicara masalah optimisme Pak Purbaya, mungkin kita bisa lihat ya dengan level saat ini, artinya ketika berada mau mencapai sekitar 9.000 butuh kenaikan 4,5% ya, atau sekitar 390-400 poin. Dan kalau kita lihat pada posisi saat ini, meskipun indeks sudah naik hampir 21%, tapi ternyata banyak saham-saham blue chip seperti terutama di perbankan kita masih mengalami koreksi year to date. Jadi kalau melihat hitung-hitungan itu memang kemungkinan ada ya untuk bisa mencapai di angka 9.000. Tapi kalau kita lihat pada kondisi saat ini, yang tersisa tadi di 5 hari bursa dengan beberapa potensi-potensi yang bisa menjadi potensi kontribusi kenaikan indeks, kita melihat peluangnya cukup berat. Apalagi tadi bahwa beberapa saham yang banyak menjadi kontribusi terbesar kenaikan indeks hingga year to date juga masih ada potensi koreksi. Jadi kalau melihat di sisa 5 hari bursa, sepertinya berat untuk mencapai di angka 9.000 ya. Memang tadi ada beberapa peluang tadi seperti secara historis kenaikan IHSG kita kalau bicara masalah tertinggi di tahun ini mungkin bisa sampai 3,7% per harinya. Jadi kalau kita lihat dari peluang-peluang itu memang cukup ada, apalagi tadi kalau bicara masalah Desember, ada namanya momen window dressing dan sampai sejauh ini juga sampai di Desember juga IHSG masih dalam kondisi bullish. Jadi kalau melihat historis angka memang peluang itu ada, tapi kalau melihat tadi bicara masalah kontribusi kenaikan indeks untuk bisa menuju 9.000 dalam sisa 5 hari bursa ini sepertinya cukup berat ya, apalagi mengharapkan tadi saham-saham perbankan dan saham-saham besar yang lainnya. Karena kalau untuk mengharapkan saham-saham yang sudah berkontribusi besar untuk kenaikan indeks hingga year to date, sepertinya juga sulit untuk bisa naik lebih tinggi lagi. Dengan kalau kita melihat window dressing dan momen bagaimana para investor wait and see, terutama kalau melihat mereka sudah melakukan profit taking sebelumnya ya Pak. Kalau kita lihat seperti apa pergerakan IHSG, terutama kalau kita mencoba mencuri kesempatan dari pergeseran dana dari saham-saham lapis 2 dan lapis 3 ke saham yang blue chip ini Pak. Ya, kalau kita lihat tadi memang bahwa kondisi IHSG kan dalam tren bullish ya. Kalau kita lihat saham-saham second liner dan third liner sekarang juga mengalami kenaikan yang cukup bagus performanya. Tapi sekali lagi untuk second dan third liner kontribusi terhadap bursa atau IHSG kan tidak cukup besar. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, jika melihat kepada tadi untuk memanfaatkan momentum, sekali lagi bahwa memang tadi bahwa IHSG kita secara keseluruhan memang mengalami apa yang namanya window dressing, dengan catatan tadi bahwa ukuran window dressing itu diukur dari kenaikan IHSG di bulan Desember, dan kalau kita lihat sampai tahun ini juga IHSG di bulan Desember masih mengalami kenaikan. Tapi sekali lagi bahwa potensi untuk yang seperti ini memang cukup perlu menjadi perhatian bagi pasar. Artinya bahwa kenaikan yang sifatnya didorong oleh faktor window dressing biasanya untuk di akhir tahun kemungkinan besar akan mengalami koreksi. Jadi itu juga mungkin perlu dicermati. Jadi bagi investor yang mungkin mengharapkan momentum, tadi mungkin tetap bisa untuk khususnya tadi yang bicara masalah trading untuk bisa bermain short term. Yang kedua untuk momentum tadi beberapa saham-saham blue chip yang masih mengalami koreksi, sebenarnya kalau kita lihat dari secara fundamental, kita ambil contoh saham-saham blue chip perbankan ya, secara fundamental masih cukup solid. Tapi dari secara valuasi atau yang tadi harga yang masih mengalami koreksi sebenarnya bisa menjadikan momentum. Apalagi kita masih melihat optimis di 2026 masih ada perbaikan dari sisi pertumbuhan
dan kita melihat bahwa ini akan juga berpengaruh terhadap performa emiten-emiten terutama tadi bicara masalah perbankan tadi ya, saham-saham blue chip yang masih terkoreksi. Kalau kita melihat bagaimana aliran dana asing masuk nih ya, di minggu ketiga di Desember aliran dana mencapai 0,24 triliun dan kalau kita melihat dari bulan Oktober, November juga terjadi aliran dana yang cukup signifikan masuk ke pasar kita. Bagaimana Anda melihat optimisme dari trust asing untuk kembali melakukan investasi di tanah air, Pak? Ya, kalau ngelihat angka yang cukup signifikan ya dalam 2 bulan terakhir bahkan sampai di Desember ini juga angkanya juga cukup bagus ya untuk net buy asingnya. Tapi sekali lagi memang bisa dijadikan tanda atau optimisme asing terhadap ekonomi kita atau secara keseluruhan tadi terhadap pasar kita ya. Karena kita tahu bahwa memang dalam beberapa bulan terakhir atau terkhusus ketika kita mendapat menteri keuangan yang baru dengan beberapa gebrakannya ternyata direspon positif oleh pasar. Tapi sekali lagi memang kembali lagi mungkin harus dilihat bahwa aliran dana yang masuk ke capital market ini memang punya karakteristik tadi hot money ya. Artinya kita juga melihat bahwa untuk bisa kembali berbalik arah juga cukup tinggi untuk potensinya. Apalagi secara year to date juga kita masih mencatatkan net sell asing sekitar 22 triliun. Juga mungkin perlu menjadi catatan juga ya di pasar SBN kalau kita lihat dalam 3 bulan berturut-turut dari September, Oktober, November asing masih mencatatkan net sell untuk SBN kita. Jadi sebenarnya bisa menjadikan signal yes, tapi kembali lagi karena kita perlu juga mencermati tadi karakter dari dana yang masuk ini yang sifatnya tadi hot money. Kalau secara keseluruhan memang tadi masih cukup berat untuk memastikan besaran net buy ini bisa menjadi acuan kita bahwa asing akan terus melakukan aksi net buy dalam beberapa waktu dekat karena sekali lagi bahwa faktor eksternal juga masih cukup kuat mempengaruhi kita. Dengan momentum window dressing ini sama-sama apa saja Pak? Perlu mungkin dikoleksi karena masih banyak peluang juga untuk kita mendapatkan saham-saham blue chip meskipun harganya sudah tergolong mahal ya Pak. Tapi mungkin buat para pemain yang bisa memanfaatkan waktu dekat ini seperti apa dan yang perlu juga diwaspadai saham-saham dengan emiten ataupun kapitalisasi apa nih Pak yang perlu menjadi pertimbangan seandainya kita melakukan transaksi dalam waktu yang dekat sepanjang akhir tahun ini Pak. Iya, kalau tipsnya tentu kalau bicara masalah momentum window dressing, tentu tadi beberapa saham-saham yang mungkin bisa dicermati year to date masih koreksi juga cukup dalam, sementara dari sisi performanya masih cukup solid. Artinya bahwa potensi ini cukup besar akan mengalami yang namanya window dressing, apalagi tadi kategorinya saham-saham blue chip. Nah, kalau kita saya ambil contoh, kalau saya lihat bahwa dengan kondisi tersebut bahwa saham-saham perbankan kita saya ambil contoh misalnya Bank Mandiri, BRI, BCA itu koreksinya masih cukup dalam sehingga potensi untuk mengalami window dressing cukup besar apalagi tadi bahwa kinerjanya masih cukup solid untuk tahun ini bahkan juga untuk tahun depan. Mungkin itu yang bisa diharapkan bisa menjadi momentum untuk memanfaatkan window dressing. Tapi sekali lagi kita juga menyarankan untuk lebih hati-hati kepada saham-saham yang sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan year to date ini ya. Kita melihat ada mencatat beberapa saham yang sudah naiknya ratusan persen, cenderung kita lihat bahwa pergerakannya sudah bubble atau irasional sehingga untuk momen-momen akhir tahun seperti ini ada potensi untuk mengalami profit taking dan ini yang tadi perlu dicermati juga oleh investor-investor kita terkhusus retail karena tadi bahwa kita takutnya investor retail kita terbuai dengan historis kenaikan sementara yang seperti ini yang biasa naik cukup tinggi atau cukup cepat juga potensi untuk koreksi besar dengan tempo yang cepat juga cukup kemungkinan bisa terjadi juga untuk saham-saham tersebut. Kita bergeser ke mata uang Garuda Pak. Ini kalau kita lihat kondisi pelemahannya cukup signifikan dari 16.700 kisaran hingga 17.000. Faktor-faktor apa saja? Apakah ini juga tadi kebijakan dari Bank Indonesia tetap menahan suku bunga 4,75%, kemudian geopolitik dunia dan juga bagaimana dolar masih menjadi salah satu pilihan ketika sejumlah mata uang dunia juga terdepresiasi. Kemudian kalau Asia Pasifik, Bank of Japan juga mungkin berpengaruh. Bagaimana nilai tukar rupiah sejauh ini, Pak? Ya kalau lihat di tahun ini memang bisa kita katakan nilai rupiah kita cukup stabil ya walaupun tadi bahwa stabilnya dalam kondisi tren pelemahan.
kalau kita lihat dalam 5 tahun terakhir, justru tahun ini yang relatif pergerakannya cenderung stabil ya. Kita bergerak Mhm. di 16.100 sampai 16.900 untuk acuan kurs tengah Bank Indonesia ini lebih kecil dibandingkan 4-5 tahun terakhir. Jadi kalau secara stabilitas kita oke, tapi mungkin yang perlu menjadi concernnya adalah pelemahan yang terus terjadi tiap tahunnya ya. Jadi kalau kita lihat kita di 2022 kita range rupiah kita ada di 14 sampai 15 ribu, sekarang ada di level 16 mendekati ke 17 ribu. Kalau kita lihat faktornya tentu menunjukkan bahwa memang ada nilai ekonomi yang masih belum dilihat oleh pasar, khususnya ekonomi Indonesia cukup bagus. Artinya tentu bahwa indikasi pelemahan rupiah bisa menjadi indikasi tadi bahwa minat pasar terhadap rupiah yang turun, atau tadi kebutuhan rupiah yang juga akan turun. Jadi kalau melihat kondisi ini memang tentu faktor-faktor eksternal banyak berpengaruh, karena kalau kita lihat dalam 2-3 tahun ini secara ekonomi kita cukup stabil ya. Artinya ketika ekonomi kita cukup stabil dalam kondisi gejolak ekonomi global yang cukup tinggi, harusnya rupiah kita bisa mendapat apresiasi. Tapi kalau kita lihat ternyata realnya bahwa rupiah dalam 3 tahun terakhir terus mengalami pelemahan. Jadi pada konteks itu kita melihat bahwa sepertinya memang ada masalah yang mungkin perlu menjadi concern pemerintah terhadap perbaikan ekonomi dalam negeri. Karena kalau kita lihat memang tadi bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini kita masih stuck di angka 5%, walaupun tadi secara angka 5% cukup tinggi. Tapi tentu bahwa ketika dalam kondisi di level 5% pertumbuhan kita, ini memang kondisi ekonomi kita dalam kondisi yang stuck, sehingga tidak mengalami pertumbuhan yang terus meningkat. Sehingga ini juga mungkin menjadi catatan penting juga bagi asing. Dan beberapa faktor-faktor eksternal ya, non-ekonomi, mungkin juga bisa menjadi pertimbangan pemerintah yang akan dilihat oleh pasar. Mungkin ini juga menjadi PR besar bagi pemerintah terhadap pergerakan rupiah kita. Kita lihat nih, tahun depan kita melihat bahwa ada optimisme ya. Kita lihat ada peningkatan belanja pemerintah yang cukup besar dibandingkan 2 tahun terakhir. Seharusnya ini juga bisa berkontribusi terhadap kenaikan rupiah kita. Tapi ketika kita lihat nanti ternyata rupiah masih terus tertekan seperti ini mungkin akan menjadi pertanyaan besar kita, bahwa sebenarnya bahwa kualitas pertumbuhan ekonomi kita tidak dilihat bagus oleh pihak luar. Nah, khusus untuk akhir tahun ini kemungkinan tadi tekanannya masih berlanjut ya, karena kita faktor eksternal tidak ada perubahan yang signifikan, artinya tekanannya masih cukup besar dari faktor eksternal. Sementara kita tahu bahwa secara faktor musiman biasanya di akhir tahun ada kecenderungan peningkatan kebutuhan US dollar ya, terkait dengan pembayaran import atau dengan pembayaran utang. Jadi mungkin itu yang bisa kita share untuk kondisi rupiahnya. Mhm. Terakhir Pak, kalau kita lihat asumsi rupiah di 2026 adalah 16.500, lebih tinggi daripada mungkin asumsi sebelumnya di 2025. Lalu tadi Anda katakan akan ada belanja negara yang mungkin lebih besar lagi di balik di tahun ini cukup banyak efisiensi, kemudian diharapkan dengan isu fundamental geopolitik sudah membaik. Bagaimana proyeksi Anda 2026, tadi sudah Bapak sedikit spill mengenai kemungkinan adanya perubahan cukup signifikan terhadap rupiah dengan dolar, Pak. Ya, memang agak cukup berat ya, karena kalau kita lihat faktor eksternal masih cukup kuat mempengaruhi nilai tukar rupiah kita. Terkhusus tadi bicara masalah nilai US dollar, kita tahu bahwa untuk tahun depan juga kebijakan suku bunga juga masih menjadi perhatian pasar yang ditunggu-tunggu, dan ini juga semakin sulit kita untuk memprediksi terkait dengan apakah memang tadi tren penurunan suku bunga masih bisa terus berlanjut agresif di tahun depan. Tapi kalau secara angka kita lihat kemungkinan pada level saat ini ya, ketika kita di tahun ini memang relatif masih berada di bawah 17.000, dengan melihat kondisi short term kita melihat bahwa potensi untuk rupiah untuk bisa berada di atas level atau menembus level psikologisnya di 17.000, sepertinya untuk short term juga peluangnya juga cukup besar ya, karena kita tahu bahwa kondisi ekonomi kita juga relatif untuk kuartal pertama juga masih cukup berat nantinya untuk bisa menjadi sumber penguatan rupiah kita. Jadi kalau kita lihat di range tahun ini kan di 16.100 sampai 16.900. Jadi ketika target APBN kurs rupiah kita di 16.500 mungkin menjadi target rata-rata, artinya kita lihat ruang pergerakannya mungkin nanti bisa mendekati 16.300 sampai 17.400. Jadi kita melihat range-nya ada di sana, artinya kita masih melihat peluang rupiah untuk tertekan menembus 17.000 cukup besar dalam jangka pendek ini. Mhm.
Pak Alfred, terima kasih untuk perbincangnya. Semoga 5 hari momen untuk para pelaku pasar bisa memanfaatkan momentum window dressing dengan bijaksana dan jangan terlalu menggunakan profit taking yang berlebihan ya Pak. Dan wait and see adalah salah satu langkah tepat. Mengingat kondisi global juga masih belum pasti sehingga kita juga berhati-hati dalam bertransaksi dan menggunakan momen ini dengan bijak. Terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini Pak. Salam sehat selalu. Oke, sama-sama, salam sehat.